Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Som 100,000 di part pertamanya. Seorang pria bernama Akira Tendo saat itu sedang diperkenalkan karena baru masuk bekerja di kantor tersebut. Akira sangat senang bisa diterima di perusahaan itu yang merupakan perusahaan produksi dan industri. Ia berpikir dengan bekerja di tempat itu mungkin saja ia akan bertemu banyak artis. Lalu di tempat kerjanya itu ia menemukan seorang wanita cantik bernama Saori yang merupakan wanita idaman Akira. Setelah melakukan perkenalan, malamnya Akira dan teman kantornya yang lainnya mengadakan pesta. Akira semakin bersemangat karena ia merasa teman-teman kantornya sangatlah menyenangkan. Ia pun bertekad akan bekerja keras dan menunjukkan hasil yang baik pada perusahaan. Namun setelah pesta selesai, teman-teman kantornya ternyata tidak kembali ke rumah, melainkan mereka semua kembali ke kantor dan lanjut bekerja lagi. Akira sangat shock karena ia merasa hal itu tidaklah normal. Di hari pertamanya bekerja, ia pun begadang sampai ketiduran di kantor, dan esoknya ia juga terus bekerja hingga sampai larut malam. Pada akhirnya, Akira bisa pulang setelah 2 hari bekerja di kantor. Setelah sampai di apartemennya, Akira langsung tertidur. Dan esoknya, ketika Akira terbangun, ia merasa ingin berhenti bekerja. Akan tetapi ia kembali bersemangat dan bergegas untuk pergi bekerja. Sebab ia merasa sudah memilih pekerjaan itu dan bekerja keras mendapatkannya. Di kantornya itu, orang-orang lebih memilih untuk tidur di kantor daripada pulang ke rumah. Namun para rekan kerjanya sangatlah baik kepadanya. Berbeda dengan atasan Akira yang moodnya selalu berubah-ubah. Setelah 2 tahun bekerja, Akira sudah mulai terbiasa dengan aktivitasnya, yang mana ia juga selalu bersemangat karena ada Saori, wanita yang ia cintai. Akan tetapi, Akira harus menelan pahit karena pada akhirnya ia mengetahui kalau Saori ternyata wanita simpanan dari bosnya. Saat pulang dari kantor, Akira merasa menyesal bekerja di perusahaan itu. Namun, ia juga tak bisa keluar dari perusahaan itu karena tak punya waktu lagi untuk mencari kerja. Setibanya di rumah, Akira juga masih terus bekerja. Hingga akhirnya karena sudah kelelahan, ia pun langsung tertidur. Esoknya, ketika bangun dari tidurnya, Akira sebenarnya tak ingin pergi bekerja. Akan tetapi, tubuhnya seolah bergerak sendiri untuk ke kantor. Di depan apartemennya, ia melihat ada tagihan biaya parkiran sepedanya. Ia pun memutuskan untuk membayarnya terlebih dahulu sebelum pergi bekerja. Saat masuk ke dalam apartemen pemilik parkiran, ia melihatnya sedang memakan seseorang dan telah menjadi zombie. Ia kemudian berusaha melarikan diri, namun malah bertemu dengan zombie lainnya. Akira sangat terkejut dan masih merasa bingung dengan apa yang terjadi. Sebab jika terus melarikan diri, ia mungkin akan terlambat pergi bekerja. Akan tetapi, saat berada di atas gedung, ia menyadari kalau kotanya memang sedang kacau karena munculnya zombie. Akira pun berpikir jika keadaannya seperti itu, artinya ia tak perlu lagi pergi bekerja. Lalu, Akira memutuskan untuk pergi menemui Saori. Ia tak peduli jika Saori adalah wanita simpanan. Ia hanya ingin mengungkapkan perasaannya saja dan tak ingin menyesalinya. Setibanya di apartemen Saori, Akira malah bertemu bosnya yang sudah menjadi zombie. Akira kemudian mengatakan kepada bosnya itu bahwa mulai sekarang ia sudah berhenti bekerja. Saori juga ternyata telah menjadi zombie. Akira pun sangat bersedih, namun ia tetap mengungkapkan perasaannya kepada Saori yang telah menjadi zombie. Di depan sebuah minimarket, Akira sedang merenungkan dirinya. Ia merasa senang karena selamanya ia tak akan masuk bekerja lagi. Namun, ia juga merasa ketakutan karena bisa saja ia mati hari ini. Untuk itu, ia memutuskan melakukan semua hal yang ia inginkan. Ia kemudian masuk ke dalam minimarket itu serta mengambil sebuah pulpen dan buku, yang mana buku itu ia akan gunakan untuk menuliskan 100 hal yang ia inginkan sebelum menjadi zombie.
Esoknya, ketika terbangun, Akira sangat senang. Ia pun mulai membersihkan kamarnya yang sudah tidak pernah dibersihkan selama 3 tahun. Setelah selesai bersih-bersih, Akira membuka kulkasnya dan mulai mengambil minuman birnya. Akira sangat menikmati meminum bir di pagi hari tanpa harus terbebani pikiran berangkat kerja. Sebelumnya, ia hanya minum bir di kantor untuk melepas penatnya. Namun kali ini, ia sudah dibebaskan dari tanggung jawab itu semua. Akira pun berniat pada hari itu, ia hanya ingin rebahan sambil meminum bir. Akan tetapi, setelah ia mengecek isi kulkasnya lagi, ternyata minuman birnya sudah habis sehingga membuat ia menjadi panik. Sebab rencananya untuk rebahan seharian sambil meminum bir kini akan batal. Akira lalu mengecek keadaan di luar dan melihat masih banyak zombie yang berkeliaran. Ia sebenarnya tak ingin keluar dari apartemennya. Namun, karena ia merasa tak bisa rebahan tanpa meminum bir, terpaksa ia pun harus keluar memasok lagi minumannya. Sementara itu, tetangganya kini sudah merasa sangat frustasi. Sebab, di depan apartemen mereka terdapat banyak zombie dan mereka juga tak bisa melakukan apapun. Hingga tiba-tiba, Akira yang akan turun ke bawah mengagetkan mereka. Akira lalu berkenalan dengan tetangganya itu. Mereka bernama Kosaka dan Minami. Akira kemudian memberitahu mereka bahwa ia akan pergi ke minimarket untuk mengambil sesuatu. Jika ada yang mereka inginkan, mereka juga bisa menitipkan kepadanya. Kosaka dan Minami meminta agar Akira mengambilkan mereka baterai, senter, mie, dan tisu toilet. Dengan mengendarai sepedanya, Akira bergegas menuju minimarket tujuannya. Akira merasa jumlah zombie kali ini semakin banyak dari hari kemarin. Namun, hal itu tidak membuatnya takut karena menurutnya lebih baik mati dimakan zombie daripada tidak meminum bir. Di sisi lain, seorang wanita bernama Shizuka yang juga masih hidup kini sedang memulai aktivitasnya di pagi hari. Setelah berolahraga sedikit, Shizuka mulai menghubungi orang di kantor pusatnya yang ada di Los Angeles. Namun, karena tak ada respon, ia kemudian mulai membuat daftar apa saja yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Tak lupa juga, ia mengecek semua pergerakan zombie, yang mana setelah ia memantau para zombie itu, ia menyimpulkan bahwa ada 2 tipe zombie saat ini. Zombie yang berjalan tidaklah berbahaya, sementara zombie yang berlari sangat berbahaya. Agar bisa bertahan hidup, Shizuka memerlukan pasokan makanan dan minuman. Ia pun memutuskan keluar ke minimarket untuk mengambilnya. Tak lama kemudian, Akira pun juga telah tiba di minimarket itu. Ketika masuk di dalam minimarket, ia sangat terkejut karena di dalamnya ada seorang wanita. Akira lalu mulai mengajak Shizuka berbasa-basi. Namun, Shizuka tidak memperdulikannya karena menurutnya Akira hanyalah orang yang tidak memikirkan resiko. Saat akan meninggalkan minimarket, Shizuka merasa sepertinya beberapa zombie akan masuk ke dalam. Ia lalu melihat di kameranya kalau mobil truk sedang menuju ke tempat mereka. Yang mana supir dari mobil itu ternyata telah menjadi zombie. Shizuka pun berpikir bahwa ia bisa memanfaatkan mobil tersebut. Para zombie itu kemudian mulai masuk ke dalam minimarket. Akira yang melihatnya lalu mencoba menyelamatkan Shizuka. Namun ternyata ia malah diselamatkan balik oleh Shizuka sebab mobil truk itu hampir saja menabraknya. Setelah itu, Shizuka langsung pergi meninggalkan Akira. Sementara Akira kembali pulang ke apartemennya dengan berbagai kendaraan yang ia temukan di jalan. Saat telah di apartemennya, Akira mulai menikmati birnya sambil rebahan. Lalu, ia akhirnya memutuskan menulis semua hal yang ia inginkan di dalam buku yang ia ambil sebelumnya. Untuk hal-hal yang sudah ia lakukan, Akira akan langsung mencoretnya. Namun, setelah memikirkan semalaman, Akira hanya bisa menuliskan sebanyak 33 hal saja. Ia berpikir untuk sisanya ia akan tulis lagi ketika sudah mengingatnya.